Di Batra Eyang Gentar. Pengobatan cepat dan tepat sekarang sudah bukan mimpi lagi. Apapun penyakit Anda, dengkul saya ini sakit. Menurut dokter itu osteoporosis, diabetes, vertigo, jantung, kemudian ada penyempitan pembuluh darah. Tak perlu mengkhawatirkan efek samping, lama pengobatan ataupun biaya yang besar. kunjungi Batra Eyang Gentar. Sistem pengobatan yang aman sudah tentu menjadi andalan dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. Hanya dalam hitungan menit, Anda sudah bisa merasakan manfaat langsung dari Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan sendiri. setelah ke Eyang Gentar, badan saya udah mulai enak semua, penyakitnya udah nggak ada lagi. Monggo dan buktikan sendiri. Sudah enak, udah timbul total. Datang dan buktikan sendiri. Lega semua perasaan saya, jantung saya, dan saya bisa tidur normal seperti manusia biasa. Batra Eyang Gentar. Datang dan buktikan Selain sendiri. yang kembali kebersamaan Anda, pemirsa, masih di Herbal Medica, tentunya masih ditemani dengan Eyang Gentar dan juga ditemani dengan saya Rindriani, dan kita masih membahas seputar pengobatan yang cepat, tepat, dan tanpa efek samping. Kami juga masih setia untuk mengundang Anda, pemirsa, langsung saja menghubungi di call center TVRI 0246707500. Dan buat Anda, jika besok ingin melakukan konsultasi, langsung saja datang di New Garden Hotel, Jalan Arteri Utara, Blok D4, Puri Anjas Moro, Semarang, atau boleh langsung untuk menghubungi call center yang tertera sekarang di layar televisi Anda. Nanti langsung difoto saja, dimulai dari pagi untuk registrasi jam 7 sampai dengan selesai. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pemirsa, dan tentunya tadi kita masih membahas seputar pengobatan yang cepat, tepat, tanpa efek samping. Nah, kita lanjutkan lagi nih yang seputar pengobatan di Batra Eyang Gentar, yang mana ini pengobatan yang dilihat adalah yang diterapi adalah dilihat dari sumber penyakitnya, kemudian dilihat dari akar penyakitnya, seperti itu ya Eyang ya. Nah, kalau melihat dari akar penyakitnya, kemudian sumber penyakitnya, itu masing-masing penyakit beda-beda ya Eyang ya? Ya, beda-beda. Beda-beda ya. berarti. Tergantung rusak jaringan tubuh yang mana, terutama susunan tulang belakang beda-beda. Ya. Ada berapa tuh susunan tulang belakang? Tulang leher, tulang punggung, tulang pinggang. Itu sumbernya. Makanya terkadang di Patayang, saya terkena penyakit gila ya. Langsung ada penelpon ya, langsung. Iya, assalamualaikum Bapak. Iya, dengan siapa, di mana di Bapak? Pak Suntono di Jepara. Pak Suntono di Jepara, Ya, silakan. monggo. Monggo Pak. Bismillah. Kalau itu stroke, Stroke. pun gampang Indonesia tahunnya pun operasi kiri Pak. Oh gitu. Sudah berapa lama Iya. stroke-nya? Sekitar 1 tahun Pak. Baru ya, 1 tahun. Iya. Tapi 1 tahun lama juga itu. Iya. Ya. Halo Pak, jatuh dari atap yang saya tunggak itu Pak. Jatuh dari atap. Iya. Oh gitu. Sampai 3 kali Pak. Oh gitu. Begini Bapak ya. Bapak Iya. stroke-nya sebelah kiri atau kanan? Saya kiri. Oh kiri. Berarti Iya. sama Bapak yang tadi sebaliknya ya. Kalau Iya, stroke iya. kiri. Yang kanan lebih terasa ya Pak. Kanan, tangan, gegerimis semua. Betul. Iya. Nah, ditutup nomor teleponnya nanti Iya. jawab ya. Baik, terima kasih Pak Suntono sudah bergabung bersama dengan kami, langsung ditanggapi Gini, ya. kenapa kita terkadang misalnya stroke-nya sebelah kanan, tapi kok sebelah kiri ikut pegel sakit? Karena tubuh kita kalau ada yang sakit, yang satu ingin membantu, begitu. Misalnya kanan lumpuh, yang kiri ingin membantu, gitu, merasakan sakit juga, ya. Kalau Bapak kan sakitnya tadi lumpuhnya yang kiri ya, berarti Kiri. sebaliknya, berarti sumbatan otak yang kanan. Mungkin waktu jatuh dia terkena benturan di kepala. Gitu. Biasanya orang terjatuh dari atap atau dari genteng atau dari pohon, biasanya dia saraf terjepit, ya, pinggang yang kena lumpuh gitu. Kali ini kok stroke, langka juga sebenarnya, gitu. Jadi yang diobati nanti otaknya yang sebelah kanan, ya, diperbaiki aliran darah di sini, ya, sakit Pak ya, yang pegang di sini nanti sakit ya, ditahan sebentar, ya, tahan sebentar karena sakit itu karena ada sumbatan. Jadi kalau diobati tepat Eyang, kalau ada rasa sakitnya, insya Allah itu penyakitnya. Gitu, berarti kalau dipegang sama yang nanti ada rasa sakitnya, berarti di situ ada sumbatan, di situ ada peradangan, di situ ada pembekuan, ya, ada aliran darah yang tersumbat atau ada saraf-saraf yang tertekan atau terjepit, itu sakit, ya. Kalau dipegangnya udah nggak sakit lagi, berarti insya Allah penyakitnya sudah sembuh. Alhamdulillah. Begitu, ya. Langsung Karena bisa gini, penyakit stroke itu memang susah ngobatinya. Ada orang stroke itu harus belajar jalan gitu, nggak bisa begitu aja karena komputernya rusak, gitu. Jadi diperbaiki dulu. Sumbernya itulah namanya sumber penyakit. Kalau tidak mengobati sumber penyakit, misalnya lumpuhnya yang kanan, paling yang kanan dipijat-pijat, diurut-urut gitu, itu nggak sumbernya.
ya nggak akan sembuh kalau begitu lambat, ya karena yang diobati itu harus otaknya gitu. Ya udah Bismillah dari rumah besok berangkat ya, yang tunggu biasanya sampai jam 4 yang kalau ada di Semarang ya, karena jam 4 ke sana yang mau melangkah ke Surabaya. Ya, Surabaya udah banyak pasiennya nunggu. Ya di sini juga sudah banyak yang daftar ya. Makanya Bapak supaya tidak antri, karena kan kalau orang sakit terkadang orang sakit itu kan nggak enak badannya, kalau ngantri terlalu lama nanti nggak enak lagi gitu ya. Jadi Bapak daftar dulu lewat SMS atau WA boleh ya. Ya nanti jam berapa harus datangnya, kan bisa sarapan dulu ya. Besok atau bisa makan dulu baru berobat. Jadi kalau Bapak ingin berobat lebih baik daftar dulu ya, daftar dulu lewat WA atau lewat SMS, keluhannya apa dan sebagainya. Apapun penyakit Anda, insya Allah ya. Yang stroke, penyakit separah-parah penyakit itu kan lumpuh. Ya. Stroke, Parkinson, saraf terjepit itu yang paling parah. Yang parah saja insya Allah masih bisa kita bantu, apalagi yang tidak parah seperti migrain, vertigo. Siapa yang Anda yang diri sempoyongan mau jatuh terus berdiri datang padahal. Siapa yang sakit sakit kepala terus setiap hari datang? Siapa yang sakit lambung setiap hari datang? Nanti ditanya setelah diobati bagaimana, sakit kepalanya sudah sembuh atau sudah kurang? Nanti ditanya di sana gimana sakit lambungnya, sudah enak apa belum? Kalau sudah ya udah, mau makan yang pedas, mau makan yang asam, yang kecut, mau enggak silakan, asal jangan kebanyakan. Gitu. Jadi kalau berobat tepat ayang insya Allah kalau sumbernya sudah diangkat, makanan tidak ada yang dipantang, kalau sudah sembuh secara permanen insya Allah obat tidak ada untuk dikonsumsi lagi. Baik, alhamdulillah. Nah, ini ada penelpon lagi yang masuk ya, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Sodikin dari Jakarta. Pak Sodikin, silakan Pak Sodikin. Apa keluhannya nih Pak? Monggo Pak. Orang tua saya. Ya, Ada orang tuanya itu. kenapa Pak? Untuk Pak. Lehernya kenapa? Saya berondong tapi enggak sakit, katanya waktu. Oh gitu. Tahun kemarin di rumah sakit itu enggak ada. Iya. Konsultasi. Ya, orang tuanya umurnya berapa sekarang? Usianya? Putus ya? Halo? Putus. Baik, sudah terputus Ya. ini yang. Jadi kalau penyakit di leher itu bukan berarti sakitnya harus diobati leher. Baik. Terkadang gini, ada gangguan misalnya sistem paru-paru terganggu, itu bisa ada benjolan juga di leher, ya bisa ada kelenjar di leher. Kalau lehernya kaku ya, kalau leher Anda kaku misalnya tidak bisa di lehernya misalnya ditekuk agak sakit, itu kaku-kaku di leher itu berarti udah tanda-tanda ya, aliran darah ke kepala yang tersumbat. Ya. Gitu. Seperti tensinya mudah naik. Ya, terus darah rendah itu mulai kaku-kaku leher. Kalau ada benjolan seperti tumor, jinak atau ganas, ya, atau seperti ada bilang gondoan itu ya, itu nanti diperbaiki langsung, aliran darahnya dibuka. Jadi kalau penyakit di leher, ya leher harus diobati, ya. Tapi kalau leher diobati, tapi dampaknya luas. Nanti kalau misalnya leher diobati semuanya, leher diobati nanti paru-paru insya Allah ikut bagus, jantung ikut bagus, terus migrain ikut hilang, vertigo ikut hilang, pusing-pusing ikut hilang, mata yang buram itu nanti ikut terang gitu. Jadi leher padahal karena aliran darah ke kepala itu kan lewat leher. Makanya olahraga leher itu bagus sekali biar nggak kena vertigo, biar nggak kena migrain, itu bagus sekali leher. Jadi bapaknya bawa ke tempat eyang nanti untuk konsultasi lebih lanjut, datang nanti bapaknya yang periksa di sana. Apa perlu yang tangani langsung atau harus dibongkar sistem sarafnya di ruangan terapi nanti. Baik. Gitu. Nah, makanya nih Bapak langsung dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk datang di New Garden Hotel Jalan Arteri Utara Blok D4 Puri Anjas Moro Semarang. Alhamdulillah yang bisa mampir di Semarang ini besok dari jam 7 sampai dengan jam 4 ya. Jadi dimanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya atau langsung aja menghubungi call center yang tertera di layar televisi Anda sekarang. Silakan langsung difoto saja. Nah, ini ngomong-ngomong seputar penyakit ini Eyang, kalau misalnya stroke itu membutuhkan waktu berapa lama kalau berobat di Eyang? Ya, pengobatan biasanya kalau stroke semacam stroke ini, penyakit yang parah-parah sekali ya, itu biasanya yang bilang coba datang untuk 3 kali pengobatan ya, atau seminggu sekali, 2 minggu sekali. Kapan jadwal yang misalnya ke Semarang lagi nanti telepon dulu. Kalau jadwal yang di pusat kan sudah jelas setiap minggu kalau pusat ya, hari Kamis ya. 1, 2, 3 kali pengobatan insya Allah. Kalau yang sudah parah ya, seperti saraf terjepit itu kan tulang miring, miring tulang. Ada yang lagi langsung diobati enak langsung, tapi sampai di rumah udah dia karena merasa enak jadi
jalan jauh terus ngangkat-ngangkat lagi ya, sakit lagi akhirnya. Jadi pengobatan kalau penyakit-penyakit tertentu juga ada pantangannya. Ada pantangannya ya, seperti saraf terjepit tidak boleh ngangkat yang berat dulu, ataupun ngangkat anak, angkat cucu tuh nggak boleh dulu. Gitu ya. Jadi kalau penyakit ada yang 1 kali pengobatan selesai, contohnya kemarin ya, ada misalnya seorang ibu yang terkena penyakit sinusitis. Sinusitisnya 20 tahun. 20 tahun sinusitis ini telinga ini sampai tidak mendengar. Karena terlalu banyak obat yang masuk, ya. Kalau sinusitis sederhana sekali, ngobatinya pelipisnya aja sini nih, pelipisnya perbaiki ya. Ini kan benjol nih pelipis, ya. Sinusitis perbaiki, agak sakit ya. Setelah itu keluar cairan dari hidung, cairan kental. Setelah keluar cairan kental dari hidung ya sudah. Ya, kepalanya ringan, matanya terang, terus telinganya yang tidak bisa mendengar, tuli langsung bisa mendengar. Seketika. Oke. Sampai dia manggil supir ini saya sudah bisa mendengar, tuh seorang ibu ya di Jakarta. Ada juga orang terkena penyakit diabetes ya, sudah harus diamputasi. Ini kaki sudah kelihatan, tulangnya itu sudah kelihatan busuk ya. Mau diamputasi tidak bisa karena gulanya sudah 600 tinggi. Bagaimana separuh koma datang tempat yang dibopong-bopong, yang perbaiki 1 kali pengobatan semuanya diperbaiki, aliran darah dilancarkan, sistem fungsi pankreas diperbaiki, aliran darah menuju ke pankreas diperbaiki ya, pabrik tulang belakangnya diperbaiki, nanti ya seminggu kemudian dia sudah bawa motor sendiri. Tuh. Dan jadi dioperasi ya lagi. Semuanya walaupun pengobatan yang cepat insya Allah ya, yang terpenting izin Allah gitu.